Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rania Tukasna Putira dari NIM 8179 kelas B20 Dewan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Tahukah kamu bahwa Excel adalah satu program komputer yang paling sering digunakan untuk mengatur dan menganalisis data keuangan? Nah, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan langkah-langkah sederhana yang kamu bisa ikuti untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan mudah dibaca menggunakan Microsoft Excel. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, di sini saya udah muncul ya filenya. Ini untuk perusahaan jasa, namanya Hair Salon Pulsan. Di sini saya membuat menu utama atau bisa disebut juga kalau di Word itu daftar isi. Nah, di sini tuh daftar isinya buat apa? Kan kalian kalau misalnya buat daftar isi di suatu proposal, nah itu diklik daftar isinya pasti langsung muncul kan untuk ke halaman atau ke tujuan yang ingin dituju. Makanya klik latar belakang langsung muncul halaman latar belakang. Begitupun dengan di sini juga dia ada di Excel daftar isi atau menu utama. Kalau saya klik daftar akun, langsung ke daftar akun. Saya klik laporan laba rugi, langsung muncul di laporan laba rugi. Nah, caranya gimana? Di sini manual ya nulisnya. Terus di sini kalian klik kanan. Nah, di sini ada hyperlink. Nah, di sini plus index dokumen. Nah, cari di sini untuk nama-nama yang udah dibuat ya, per sheet-nya udah di rename, laporan aktivitas di sini. Oke. Nanti ada warna biru, kalau diklik warna birunya langsung muncul ke laporan aktivitas. Nah, gitu ya caranya ya. Untuk membuat menu utama. Dan di sini karena kita akan bikin rumus per periode, di sini ada Januari, ada Mei, April, dan Agustus. Cara membuat list datanya ini caranya gampang banget. Nanti ini akan kita sering gunakan ya. Di sini ada klik data, ada data validation. Masukin data validation. Di sini ada banyak ya. Di sini kita pilih list. Nah, di sini kita masukin listnya Januari, Februari, Maret, April. Nah, perpisahan antara akun dan akun atau kalimat dan kalimat, kata dan kata ini dipisahkan dari titik koma ya. Klik OK. Nanti dia langsung muncul kayak gini ya. Nah, lanjut lagi kita naik ke daftar akun. Nah, di sini juga manual ya. Di sini juga manual. Nah, cuman di sini yang paling penting adalah kalian blok semuanya yang udah kita bikin ini, akun dan nama akunnya kita ganti namanya menjadi akun. Fungsinya apa? Fungsinya nanti akan dipakai di rumus lookup kalau kalian di jurnal umum, laporan laba rugi, biar kalian nggak harus tulis capek-capek ketik kas, gitu usaha, begitu biar nggak usah ya. Ini tuh namanya adalah data lookup-nya nanti, kodenya. Nah, di sini ada previous ke sebelumnya, sama ada next. Nah, cara buatnya gimana sih? Ini udah saya contoh, saya ulang lagi ya. Di sini ada insert, klik save. Sini ada banyak banget ya, ada bulat, ada kotak. Nah, sini saya pakai yang ini. Nah, ini ada banyak, mau warna apa? Saya warna hijau, dan juga bisa kalian ganti lagi warna oranye. Nah, ini ada save effects-nya. Effects-nya ada banyak banget ya tuh. Dia ada glow, ada. Di sini saya pakai preset yang ini ya. Dan biar kelihatan kayak ada gelembungnya gitu sama ada shadow-nya. Nah, jadi tapi ini bisa bebas ya. Tinggal masukin text box-nya di sini, mau tulis apa, kita udah tinggal di hyperlink. Nah, hyperlink lagi dengan cara yang tadi, dimasukin lagi untuk next sheet-nya itu namanya apa. Di sini custom supplier, berarti next sheet-nya itu adalah neraca awal. Nanti dia langsung ke next-nya ke neraca awal, previous-nya nanti ke daftar akun. Nah, nanti cara buatnya kayak gitu ya, per sheet-nya ini. Nah, di sini saya buat customer supplier atau daftar piutang dan daftar utang. Jadi saya masukin kode sama nama customer-nya. Fungsinya apa sih saya buat kayak gini tuh? Fungsinya adalah agar memudahkan kita untuk melihat kita itu dapat piutang dari siapa, dan kita utang tuh ke siapa, ada kodenya tiap jurnal umum. Nanti kita akan dibantu lagi dan akan memudahkan kita untuk bikin buku besar piutang dan utang, gitu, agar kita bisa nagih pelanggan piutangnya, kita juga bisa bayar utangnya, kita bisa tahu gitu. Transaksi hari ini tuh kita utang ke siapa, dapat piutang dari mana ini, berawal dari laporan atau daftar customer dan supplier ini. Next, untuk neraca awalnya. Nah, di sini ada nih ya, lookup di sebelah itu yang ini. Yang untuk nomor akunnya manual, bisa kalian paste link aja. Nah, ini kita lookup di sebelah itu ini pakai akun yang tadi aku ajarin di blog 22 sama titik komanya 0. Nah, kita langsung muncul ke piutang usaha. Ini tinggal ditarik ke bawah aja. Nah, ini untuk debit dan debitnya karena neraca awal jadi manual. Nah, ini untuk rumus periodenya. Nanti dapat dari yang tadi kita awal aku list Januari, Februari, Desember. Nah, biar ini kita nggak usah capek-capek di detik, jadi pakai rumus ini dia langsung bikin secara manual periode 1 Januari 2012. Kita next lagi untuk jurnal umumnya. Nah, ini jurnal umumnya jangan sampai kalian salah ya. Salah untuk input, salah tanggal, salah kode utang atau piutang, keterangannya, akunnya, angkanya jangan sampai salah, karena nanti ini tuh jurnal umum itu akan menjadi patokan untuk rumus-rumus setelahnya, baik itu besar, neraca saldo, laporan keuangan, laporan laba rugi hingga laporan neraca saldo satu depan.
tanggalnya manual, nomor buktinya juga manual. Untuk kode ininya pakai list data yang saya ajarkan tadi. Ini tinggal masukin aja kode piutangnya. Sini nih ada pembelian kredit penangkapan kantor. Kita beli ini S02. Kita beli ke siapa sih S02 itu? Nah, kita beli ke toko Tulip namanya. Nah, sini nanti ini juga kodenya secara manual. Ini pakai rumus lookup tadi. Ini juga ya jumlahnya juga pakai manual juga ya untuk angkanya. Nah, di sini untuk jurnal umumnya, saya selesai itu jurnal umumnya itu pada angka 30 ya. Sampai nomor 30. Nah, di sini tuh saya beda informasinya biar kalian tahu. Ini jurnal umum tuh saya selesai sampai angka 30. Jurnal penyesuaian saya selesai sampai 40. Jurnal penutup saya selesai sampai 54. Nah, ini tuh nanti akan berfungsi pada kalau pada mata saldo waktu dia cuma prosesnya jurnal dua, berarti sampai 30 jurnal penyelesaian. Berarti juga tadi sampai 40 kayak gitu ya fungsinya. Lanjut lagi next ke besar. Nah, di sini bikin kode akun, nama akun, saldo awal dan saldo akhir. Ini pakai lookup, kode akunnya di atas. Nah, ini kita pakai list data. Yang saya ajarkan tadi untuk semua akun di sini. Fungsinya apa? Biar buku besar ini tuh kan kita bisa lihat semuanya. Nah, ini kan buku besar kas nih. Ini ada buku besar. Nah, perlengkapan salon itu secara otomatis. Buku besar ini akan menunjukkan bahwa itu ada transfer perlengkapan salon tuh pada tanggal apa aja. Nah, perlengkapan kantor ada apa aja. Terus nah, ini pelatihan salon ada apa aja. Nah, jadi saya caranya pakai kas ya. Nah, untuk saldo awalnya ini rumusnya itu dapat dari neraca awal. Saldo akhir itu ini H50 tuh yang bawah ya. Nah, hasil yang ini yang di bawah. Nah, ini pakai rumus ya. Ini jurnal B19 itu dapat dari jurnal umum. Nah, ini ya 6B. Terus nomor bukti juga ini pakai rumus juga. Ini ada C12 dapat dari jurnal umum lagi. Ini ya yang C. Dia langsung cara manual rumusnya. Untuk orang yang paham juga ini dia rumusnya kayak gini ya. If F15 G15 ada tanda lebih besar kolom besar, kemudian jurnal umum S11. Nah, S11 kayak gini ya. Nah, di ini. Nah, nanti dia langsung ke input secara otomatis. Nah, karena patokannya kan dia kas ya. Jadi dia secara otomatis langsung memilih debit dan kredit itu kas. Nah, ini juga ya, debit, ini debit, dapat dari jurnal umum, kredit. Nah, ini ada ya, kalian perhatikan di sini F dan H, jadi ya F. Nah, ini kode akunnya dan ini angkanya H. Nah, gitu ya. Dapat dari jurnal umum, tinggal ditarik ke bawah, hasilnya dia langsung secara manual dihitung, baik kredit ataupun saldo. Nah, saldo itu kan dapat dari kayak 7 juta, dikurang 310, tambah 9 juta. Nah, itu saldo itu kayak gitu ya maksudnya. Nah, lagi ke next, ini buku besar piutang sama utang seperti yang pernah bahas saya sebelumnya tadi. Fungsinya tuh untuk apa kan? Tadi saya pernah singgung sebelumnya. Untuk buku besar membantu piutang dan utang. Nah, di sini ada buku besar piutang. Sama kode akunnya, di sini ada pakai list juga ya. Ini C01 biar kalian tahu. Ini kita piutangnya dari siapa aja. Di sini cuma ada dua dari, nah, di sini contohnya yang Lili. Nah, ini langsung muncul. Nah, yang Lili ya. Ya, lanjut lagi kita ke next. Buku besar utang juga sama, di sini ada kodenya S01 S02 tahun nih. Kita tuh utang ke toko Tulip atau utang ke tokonya terus langsung keluar transaksinya nih. Kita masih ada utang 3.200.000. Nah, itu tuh tadi itu 0, yang itu kita udah lunas nih, orang yang bayar TPR udah lunas. Nah, ini kita masih ada utang nih ke toko Neo. Ini juga ke toko Tulip, kita masih ada utang 700.000. Nah, kayak gitu ya, ini berasal dari transaksi jurnal umum. Rumusnya juga sama kayak yang utang, nggak beda jauh. Penting dia nanti dikunci di sininya, kayak ini. Dia nanti kuncinya di, ya, kayak gini. Nah, ini kuncinya di ini ya. Penting kan dikuncinya di sini. Terus rumusnya sama. Dan kalian nggak usah capek-capek ya copy rumusnya. Tinggal kayak ini ya tuh, move or copy, move to end, klik to copy dan klik OK. Nanti itu langsung ada muncul sheet sebelumnya. Tinggal kalian ganti aja nih untuk utang, sekarang piutang kayak gitu. Nah, kayak gitu aja ya, biar kalian nggak usah capek-capek. Nah, ini cek saldo seimbang. Cek saldo seimbang itu untuk apa? Untuk melihat saldo debit dan kredit neraca saldo secara seimbang. Di sini ada F44 itu yang bawah ya. Nah, di sini kan saya tuh berhasilnya tuh di F44 sampai F44. Nah, di sini tuh dia tuh seimbang. Kalau misalnya kita nih, kita cek hapus ya, dia nggak seimbang kan? Sorry. Nah, ini ya, saya hapus. Nah, ini kan nggak seimbang nih. Yang di bawah nggak seimbang. Jadi dia tuh sesuai di sini. Oh, nggak seimbang. Langsung otomatis nggak seimbang di sini. Ya. Nah, ini juga ini copy paste aja, pakai link, pakai rumus lookup lagi. Nggak pernah berubah. Sini pakai rumus lookup juga, dapat dari artinya tuh data dari neraca awal ditambah di jurnal umum yang tadi nih, dia sampai F30 kan ya. Nah, untuk debit di F30 dikurang lagi untuk di kredit. Di kreditnya tuh nih di sini ya, kredit jurnal umum juga sampai K30 juga. Itu artinya tuh kayak penambahan neraca awal, terus transaksi debit yang di jurnal umum tadi, sama pengeluaran kas juga. Ini rumusnya sama, tinggal udah kalian sekali bikin rumus tarik ke bawah. Nah, itu nanti langsung otomatis. Kalau udah seimbang, langsung itu kalau seimbang. Next,
Nanti saldo setelah penyesuaian juga sama. Bedanya kan tadi ya, tadi kan K 30, di sini K 40, karena kan kita jurnal penyesuaiannya tuh nih, satu beresnya di angka 40 ya. Nah, gitu ya. Next lagi, balik ke saldo. Nah, ini lanjut ke laporan laba rugi. Ini pakai list lagi, pakai rumus lookup juga sama. Ini juga didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian ya, karena kan udah dipenyesuaiin. Nah, ini juga pendapatan bank juga. Rumusnya juga sama, ini dari lookup lagi, lookup di angka, dapat dari angka NSP, itu harus setelah penyesuaian. Nanti ini di sum, ini juga di sum, laba sebelum pajak, ini laba setelah pajaknya. Next, untuk laporan laba rugi udah beres. Ini laporan ekuitas juga sama. Ini untuk yang ini manual ya, ketika manual. Dari sini baru didapat dari NSP F29 ya, kalau kalian klik NSP F29 itu modal. Nah ya, ambil dari situ. Ini juga dapat dari laporan laba rugi ya, laba rugi berjalannya di sini. Tarifnya juga dapat dari NSP. Nah itu tadi ada saldo setelah penyesuaian. Ini ada pengatur tambahan itu di sini ya. Ada juga di sum lagi. Nah itu ya. Alternatif juga sama, tes saldo juga, karena kan antara aktiva dan pasifa kan ya. Ini biasa dan seimbang. Di sini juga sama, ininya manual, pakai rumus lookup lagi. Ini juga pakai rumus yang kayak di neraca saldo ya. Dari fase awal, di sum if, terus ditransfer lagi. Untuk utang pasaran juga sama. Jadi totalnya pakai sum, di sum nanti. Nah kalau udah seimbang, nih ya, ini total modalnya dapat dari yang sebelumnya ya, laporan ekuitasnya. Ya, ini tuh, ini kalau udah seimbang, nah ini tuh H21 ingat ini ya, total utang jangka pendek ditambah total jangka panjang, terus ditambah juga modal, jadi total pasangannya sekian, juga asetnya, aset pasar dan aset tetap tambah totalnya sekian. Kalau udah seimbang, mungkin di sini saldo telah seimbang. Selesai, ini akhirnya kita juga ada jurnal penutup ya, karena namanya juga laporan keuangan, beban dan pendapatannya harus ditutup. Nah, sini kita bikin saldo setelah penyesuaian. Nah, sini rumusnya juga sama, saja beda dari saldo sebelumnya. Namun sini patokannya seperti yang saya bilang tadi, transfernya selesai di jurnal penutup, itu sampai ke 60. Rumusnya jadi secara otomatis juga. Nah itu kan secara otomatis pendapatan biasa beban semua akan tertutup karena kita udah buat jurnal penutupnya di sini ya, bawah. Nah kita udah buat jurnal penutupnya, dia secara otomatis akan ketutup ya di neraca saldo setelah penutupan ini tuh ya. Next di sini ada jurnal pembalik. Nah terus ini jurnal pembalik itu apa? Nah di sini kan dia transaksinya itu adalah di dalam untuk beban asuransi dan kas, sedangkan di sini itu asuransi dari muka dan kas. Nah, harusnya penyesuaiannya itu adalah beban asuransi dan asuransi dari muka. Yang sini ada jurnal pembalik ya untuk mengkoreksi hal tersebut. Itu juga sama, pakai lookup lagi dan angkanya juga dapat di sini 200.000 ya. Nah, itu cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga mungkin kurang menjelaskannya lebih baik lagi. Nah, nanti untuk rumus-rumusnya saya akan tuliskan di bawah sini untuk lebih jelasnya, karena takutnya di sini kekecilan ya, rumus yang panjang kayak tadi. Kayak rumus debit ini kan panjang ya, jadi saya akan tuliskan di sini. Untuk itu tuh intinya tuh rumusnya tuh dapat dari data apa aja sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada kecepatan saya berbicaranya karena ada waktu limit ya dalam menjelaskannya. Karena nanti takutnya saya kalau misalnya menjelaskan lebih panjang lagi bisa sampai sejam atau pas 1 part 2. Karena kalau misalnya saya ingin menjelaskannya biar sekalian langsung bikinnya. Nah, jadi saya hanya bisa menjelaskan secara singkat aja dan tutorial untuk membuat laporan keuangan menggunakan Cosmic Excel. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.